Mulai, Pak. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Pada kesempatan hari ini, saya dengan teman-teman akan mempresentasikan mengenai BIM for Subcontractor and Fabricator yang dikerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Building Information Modeling yang diampu oleh Pak Jati. Untuk anggota dari kelompok kami, ada Ishak Hermanto, Aditya Pangestu, saya Clara Sinta, Aurelia Yasmin Husna, dan Ricardo Pandiangan. Untuk selanjutnya, dipersilahkan. Berikut ini, yang pertama itu ringkasan umum dan ringkasan utama untuk BIM untuk subkontraktor dan fabrikator. Yang pertama, pembangunan sekarang menjadi kompleks. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan berbagai keterampilan desain dan kemampuan fabrikasi. Tidak seperti produksi massal bagian layanan transaksi objek, namun pembangunan kompleks memerlukan desain dan fabrikasi atau yang kita sebut modifikasi produk untuk pemesanan yang meliputi baja struktural, precast beton, dan eksterior arsitektur yang terdiri dari dinding tirai atau sistem MEP, mechanical, electrical, dan end-pipe, dan sistem plumbing, serta juga rangka atap, fabrikasi dinding beton bertulang. Sehingga komponen ETO menuntut sistem modifikasi yang canggih dan kolaborasi yang cermat antar pendesain untuk memastikan bahwa bagian-bagian bangunan dirancang dengan benar tanpa mengganggu sistem bangunan lainnya. Desain dan koordinasi tersebut menggunakan sistem CAD 2D rentan terhadap kesalahan, lebih membutuhkan tenaga manusia atau kita sebut pada karya dan membutuhkan waktu siklus yang lama. Yang kedua itu juga kemunculan BIM bisa mengatasi permasalahan tersebut karena adanya komponen virtual construction dan koordinasi di antara semua sistem pembangunan sebelum membuatnya dalam setiap bagian. Manfaat BIM untuk subkontraktor dan fabrikator meliputi peningkatan pemasaran dan rendering melalui gambar visual dan estimasi otomatis, penghematan siklus waktu untuk desain dan produksi secara efisien, mengeliminasi kesalahan koordinasi desain, efektivitas biaya konstruksi, dan detailing, serta penggunaan data dengan penggunaan sistem otomatis teknologi manufaktur. Kemudian setelah kita mengetahui ringkasan umum tentang BIM untuk subkontraktor dan fabrikator, berikut ini pendahuluannya. Kita tahu bahwa kesenjangan profesional antara desainer dan pembangun menjadi jelas selama adanya European Renaissance tersebut terus melebar selama berabad-abad. Sementara sistem pembangunan telah tumbuh semakin kompleks dan masifnya perkembangan teknologi. Gambar teknis dan spesifikasi tertentu menjadi media penting untuk komunikasi. Desainer mengkomunikasikan nilai mereka kepada pihak pembangun dan pembangun merinci solusi atas yang mereka usulkan atau yang biasa disebut soft drawing yang bertujuan untuk mengembangkan dan merinci desain untuk produksi dan tujuan konstruksi mereka kepada desainer untuk koordinasi persetujuan. Untuk subkontraktor dan fabrikator, BIM mendukung seluruh proses pengembangan desain, detailing, dan integrasi. BIM telah dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat prefabrikasi yang besar daripada dimungkinkan tanpa itu, dengan memperpendek waktu tunggu dan memperdalam desain integrasi desain. Platform desain berbasis objek telah dikembangkan dan digunakan untuk mendukung banyak kegiatan konstruksi seperti fabrikasi baja, beton struktural, dan sebelum adanya platform BIM konferensi yang paling awal tersedia. Kemudian setelah kita tahu pendahuluan, berikut ini tipe-tipe subkontraktor dan fabrikator. Subkontraktor dan fabrikator melakukan berbagai tugas khusus dalam konstruksi. Sebagian besar diidentifikasi oleh jenis pekerjaan yang mereka lakukan atau jenis komponen mereka fabrikasi. Pengeksplorasi BIM untuk tingkat desain teknik yang diperlukan dalam pekerjaan mereka yaitu cara mengklasifikasinya, meninjau dari bahan baku asal, komponen bangunan dapat
berkelas sebagai milik salah satu dari 3 jenis yang bisa kita tinjau. Yang pertama, made to stock components atau komponen untuk stok yang meliputi perlengkapan pipa standar, drywall panels, and studs, perpipaan dan semacamnya. Yang kedua, made to order components atau komponen untuk pemesanan yang meliputi pre-stressed hollow core, planks, dan desain pintu jendela. Dan yang ketiga adalah engineered to order components atau komponen untuk modifikasi yang meliputi rangka baja, beton pracetak, dan struktur panel. Dari yang tipe-tipe tersebut dapat dimunculkan yang pertama itu tipe-tipe subkontraktor dan fabrikator. Yang pertama produsen EOT atau pemasok komponen modifikasi. Produsen EOT biasanya mengoperasikan fasilitas produksi yang memproduksi komponen yang perlu dirancang dan direkayasa sebelum produksi aktual. Dalam kebanyakan kasus, mereka disubkontraktorkan ke kontraktor umum bangunan atau di kasus proyek dijalankan oleh perusahaan jasa manajemen konstruksi. Mereka disubkontraktorkan kepada pemiliknya. Subkontraktor biasanya mencakupi desain terperinci, rekayasa fabrikasi, dan produksi mereka, meskipun beberapa perusahaan mempertahankan departemen khusus bisnis, inti mereka adalah fabrikasi. Bagian lain dari produksi ETO adalah meliputi outsourcing lainnya atau pekerjaan semua teknik kepada konsultan independen atau penyedia layanan desain khusus. Bisa kita lihat nanti. Dan mereka juga dapat melakukan pemasangan produk mereka di tempat untuk perusahaan independen. Yang kedua, spesialis koordinator, di mana koordinator spesialis ini menyediakan servis penyediaan produk ETO yang komprehensif dengan menyatukan desainer, pemasok material, dan fabrikator di bawah perusahaan subkontraktor secara virtual. Alasan dibalik pekerjaan mereka adalah bahwa mereka menawarkan fleksibilitas dalam jenis solusi teknis yang mereka berikan karena tidak memiliki produksi tetap mereka sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penyedia layanan desain. Penyedia layanan desain biasanya menawarkan layanan teknik kepada produsen modifikasi komponen modifikasi. Mereka melakukan pekerjaan berdasarkan biaya dan umumnya tidak berpartisipasi dalam fabrikasi aktual dan instalasi di tempat dari komponen yang mereka desain. Perusahaan layanan meliputi desain baja struktural, desain beton percetak, dan detailing produksi, serta konsultan dinding dan tirai khusus. Desainer panel, konstruksi miring atau tilt-up concrete construction panel adalah contoh yang baik dari penyedia tersebut. Keahlian mereka dalam teknik merancang dan menyiapkan gambar desain memungkinkan kontraktor umum produsen khusus untuk melakukan panel dinding beton bertulang besar di tempat tidur horizontal dan kemudian mengangkat atau memiringkan mereka ke tempatnya. Metode fabrikasi di tempat ini dapat diimplementasikan oleh perusahaan kontrak yang relatif kecil berdasarkan ketersediaan penyedia layanan desain ini. Berikut ini yang kita lihat di samping adalah contoh dari penyedia layanan desain di US atau di produksi US di Department of Commerce pada tahun 2004 sampai 2010. Nah, setelah kita mengetahui tipe-tipe subkontraktor dan fabrikator, keuntungan dari proses BIM untuk subkontraktor dan fabrikator perlu kita ketahui. Yang pertama, proses ini memiliki pada bagian untuk subkontraktor itu ada 3 bagian, yaitu akuisisi proyek, desain terperinci, dan fabrikasi. Proses ini termasuk siklus yang memungkinkan proposal desain dirumuskan dan direvisi berulang kali jika perlu disubkontraktorkan dan difabrikator. Ada sejumlah masalah dengan proses yang ada. Ini adalah proses padat karya atau penggunaan tenaga manusia yang dominan, sehingga set gambar dan dokumen memiliki tingkat ketidakakuratan dan inkonsistensi yang tinggi, yang sering tidak ditemukan sampai pada produk di tempat. Selain itu, alur kerja memiliki begitu banyak titik perantara untuk ditinjau bahwa pengerjaan ulang adalah umum dan memakan waktu siklus yang panjang. Memanfaatkan BIM dapat meningkatkan proses dengan berbagai cara. Yang pertama, BIM dapat meningkatkan efisiensi sebagian besar langkah yang ada dalam proses CAD 2D dengan meningkatkan produktivitas dan menghilangkan kebutuhan untuk secara manual mempertahankan konsistensi di beberapa file gambar. Namun dengan implementasi yang dalam, BIM mengubah proses itu sendiri dengan memungkinkan tingkat prefabrikasi yang tetap dilarang dalam teknik konstruksi ramping, seperti dalam
biaya koordinasi dengan sistem informasi yang ada. Ketika diimplementasikan konteks teknik konstruksi lamping seperti dengan pengendalian detail, produksi, dan pemasangan BIM dapat secara substansial mengurangi waktu tunggu dan membuat proses konstruksi lebih fleksibel dan efisien. Kita bisa lihat di sini koordinasi atau typical information dan product flow for fabricator and of ETO components, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lanjut. Faktor yang pertama keuntungannya itu yang pertama adalah pemasaran tender. Nah, kita tahu bahwa desain awal dan perkiraan adalah kegiatan penting untuk mendapatkan pekerjaan sebagian besar fabrikator dan subkontraktor. Nah, karena itu teknologi BIM membantu subkontraktor dalam fabrikator di ketiga bidang ini. Yang pertama itu mengembangkan beberapa alternatif, mencari perinci resolusi ke tingkat yang wajar, mengukur jumlah. Sementara itu, tujuan pemasaran memiliki kekuatan persuasif dari model bangunan untuk klien potensial yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi, berubah rancang secara parametris, dan lebih baik mengeksploitasi pengetahuan teknik yang tertanam yang memungkinkan pengembangan desain yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan klien sejauh mungkin. Contoh penggunaan BIM dalam mengambil keputusan yaitu proyek Penn National Parking di USA pada tahun 2008. Kemudian kita bisa lanjutkan. Lanjut ke keuntungan yang kedua. Sebelumnya pengurangan waktu siklus produksi. Penggunaan BIM secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan shop drawing dan material, sehingga dapat dimanfaatkan dalam tiga cara. Yang pertama, untuk menawarkan tingkat layanan yang unggul kepada pemilik bangunan. Yang kedua, mengaktifkan full production system, di mana persiapan shop drawing didorong oleh urutan produksi. Yang ketiga, membuat solusi prefabrikasi yang layak dalam proyek dengan waktu terbatas antara tanggal kontrak, tanggal yang diminta untuk pembangunan waktu setempat. Pengurangan waktu siklus dapat dicapai dengan memanfaatkan otomatisasi untuk produksi shop drawing. Yang ketiga, keuntungannya adalah next. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan koordinasi desain. Bentrokan fisik antara dua komponen di mana menempati ruang fisik yang sama disebut bentrokan keras. Bentrokan lunak terjadi saat komponen ditempatkan lalu dekat dengan yang lain. Seperti tulangan yang terlalu dekat memungkinkan menempatkan tepat membutuhkan ruang yang cukup. Bentrokan lunak disebut sebagai bentrokan izin. Bentrokan logis adalah tipe ketiga dan termasuk masalah konstruksi, di mana komponen tertentu menghalangi konstruksi komponen yang lain, dan masalah akses bila mana diperlukan pengoperasian, servis, atau penurunan peralatan. BIM menawarkan banyak keuntungan teknis yang meningkatkan koordinasi desain di semua tahap. Hal menarik bagi fabrikator adalah kemampuan untuk menciptakan model parut dari sistem yang berpotensi konflik pada tingkat detail produksi. Alat umum untuk deteksi konflik adalah Autodesk Navisworks Managed Software yang mengimpor model dari berbagai platform ke file lingkungan tunggal untuk mengidentifikasi bentrokan fisik. Bentrokan diidentifikasi secara otomatis sehingga proses pengguna. Untuk menghindari konflik koordinasi desain, praktik terbaiknya adalah untuk mendetail desain yang dilakukan secara paralel dan dalam lingkungan kerja kolaboratif melibatkan semua perdagangan fabrikasi. Keuntungan keempat adalah biaya teknik dan perincian yang lebih rendah. BIM mengurangi biaya teknik langsung dengan tiga cara, melalui peningkatan penggunaan peralatan dan analis otomatis. Yang kedua, produksi gambar dan material lepas landas yang hampir sepenuhnya otomatis. Yang ketiga, mengurangi pengerjaan ulang karena peningkatan kualitas kontrol dan koordinasi desain. Satu perbedaan utama antara BIM dan CAD adalah informasi gedung dapat diprogram untuk menampilkan perilaku yang tampaknya cerdas. Ini berarti sebelum memproses data untuk melakukan lunak, analisis dari berbagai jenis, dari analisis thermal dan ventilasi hingga analisis struktural dinamis, dapat dilakukan langsung dari data BIM atau platform BIM. Sebagai contoh,
Sebagian besar platform BIM yang digunakan untuk sistem struktural memungkinkan definisi beban, kasus beban, kondisi pendukung, properti material, dan data lainnya yang diperlukan untuk analisis struktural, seperti analisis elemen terbatas. Yang kelima, keuntungannya adalah peningkatan penggunaan manufaktur teknologi otomotif. Komputer Numerically Control atau CNC untuk berbagai komponen fabrikasi ETO telah tersedia selama bertahun-tahun. Contohnya, mesin laser cut dan bor untuk fabrikasi baja struktural, mesin pembengkok dan pemotong baja untuk membuat baja tulangan beton, gergaji, bor, dan laser proyektor untuk pembuatan rangka kayu, jet air dan laser cut dari lembaran logam untuk pekerjaan saluran, pemotongan pipa dan ulir untuk pipa, dan lain-lain. Kebutuhan tenaga kerja manusia untuk membuat kode instruksi komputer yang memprogram mesin terbukti menjadi penghalang ekonomi yang signifikan untuk penggunaannya. Platform BIM memodelkan setiap bagian dari sebuah bangunan dengan menggunakan objek yang kompatibel dan memberikan informasi formulir data yang diperlukan untuk mengandalkan mesin otomatis sehingga dapat diekstraksi dengan mudah. Tidak seperti pendahulunya berbasis CAD 2D, BIM juga menyediakan informasi logistik yang diperlukan untuk mengolah proses fabrikasi, termasuk ketautan jadwal konstruksi dan produksi, sistem pelayanan produk, dan sebagainya. Lanjut ke keuntungan keenam, ada peningkatan perakitan dan pracetak. Dengan menghilangkan mengurangi biaya overhead yang diperlukan untuk menghasilkan shop drawing, platform BIM layak digunakan dari segi ekonomi bagi perusahaan dan membuat lebih banyak variasi potongan untuk setiap proyek bangunan. Automatic maintenance of geometric integrity berarti membuat perubahan yang pada hasil yang standar dan menghasilkan shop drawing khusus atau serangkaian permintaan instruksi CNC yang relatif sedikit. Kecenderungan ke arah prefabrikasi didorong oleh pengurangan dalam resiko yang terkait dengan suku cadang yang tidak terpasang dengan benar. Setiap perdagangan, persepsi risiko atau keandalan desain secara keseluruhan dipengaruhi oleh pengetahuan bahwa semua sistem serupa sepenuhnya didefinisikan dan ditinjau dalam 3D. Tidak hanya prefabrikasi bagian modular, tetapi juga untuk sistem bangunan linear yang lebih sederhana. Disebabkan oleh biayanya yang merinci dan mengkoordinasikan tata letak sistem yang dirutekan seperti pipa dan bagi listrik menggunakan gambar 2D dilarang. Setiap kontraktor berikutnya akan memiliki pekerjaan yang lebih sulit, mengatur rute sistem saat ruang sudah terisi. Model parametrik 3D dari semua sistem bangunan dengan resolusi konflik ruangan yang terkoordinasi, mengalokasikan dan menjamin reservasi ruang untuk setiap sistem yang berpartisipasi. Selanjutnya, keuntungan ketujuh oleh Aditya Panestu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, keuntungan penggunaan BIM untuk para subkontraktor maupun prefabrikator dapat dirasakan dalam pengendalian mutu, supply chain management, dan pemeliharaan berkala. Jadi ada banyak cara untuk menerapkan teknologi pelacakan dan pemantauan yang canggih dalam konstruksi yang telah diajukan dan dieksplorasi di berbagai proyek penelitian, termasuk salah satunya penggunaan Tag ID frekuensi radio atau RFID untuk logistik, kemudian membandingkan struktur as-built dengan model desain dengan pemindaian laser atau ladar, kemudian memantau kualitas menggunakan pemrosesan gambar dan peralatan membaca black box, memantau informasi untuk menilai penggunaan bahan, banyak lagi yang dijelaskan dalam Capital Project Technology Roadmap yang devised by Viatech. Kemudian untuk produsen produk ITO sendiri, untuk ITO untuk konstruksi, untuk penerapan utama BIM, yang pertama ada pemantauan produksi, penyimpanan, pengiriman ke lokasi, kemudian lokasi pemasangan dan kontrol kualitas komponen menggunakan sistem GPS dan RFID. Kemudian mendukung pemasangan komponen dan kontrol kualitas menggunakan ladar dan teknologi survei lainnya, dan memberikan informasi siklus tentang komponen dan kinerjanya menggunakan tag dan sensor RFID. Next, kemudian proses
perubahan pengaktifkan BIM. Nah, untuk next. Nah, kontribusi BIM terutama untuk kontraktor umum, subkontraktor, dan pabrikan adalah memungkinkan kondisi konstruksi virtual. Jadi dari perspektif mereka yang bertanggung jawab langsung untuk memproduksi bangunan, baik fasilitas fabrikasi di dalam maupun di luar lokasi. Ini bukan hanya perbaikan, tetapi cara kerja yang baru. Untuk pertama kalinya, manajer konstruksi dan supervisor dapat berlatih menyusun semua bagian sebelum mereka benar-benar berkomitmen pada pekerjaan dan material. Terlepas dari kenyataan yang platform dan aplikasi BIM secara keseluruhan belum cukup matang untuk membuat konstruksi virtual menjadi sederhana dan biasa, praktek terbaik oleh tim konstruksi terkemuka di seluruh dunia telah menghasilkan perubahan proses yang akan dijelaskan di bawah ini. Next. Nah, yang pertama ada konstruksi ramping. Konstruksi ramping adalah sebuah pendekatan yang dikenalkan oleh Lauri J. Koskela dari VTT Building and Transportation di Finlandia pada 1992. Jadi konstruksi ramping ini adalah konstruksi di mana tidak terlalu banyak waste yang tercipta dari sebuah konstruksi. Nah, dari BIM sendiri memfasilitasi proses konstruksi yang lebih ramping secara langsung berdampak cara kerja subkontraktor dan pabrikan dengan 4 cara. Yang pertama, meningkatkan prefabrikasi dan pra-perakitan yang lebih tinggi didorong oleh ketersediaan informasi desain dengan bebas kesalahan yang dihasilkan dari konstruksi virtual diterjemahkan menjadi pengurangan durasi konstruksi di lokasi dan dipersingkat waktu siklus produk dari perspektif klien. Nah, peningkatan prefabrikasi ini mengarah pada peningkatan keselamatan karena lebih banyak pekerjaan yang sebagian besar sebelumnya dilakukan di ketinggian dipindahkan ke lokasi pabrik. Kemudian yang kedua, model berbagi tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi konflik fisik atau desain lainnya. Model bersama yang ditautkan ke data waktu pemasangan yang direncanakan menggunakan teknik CAD 4D memungkinkan eksplorasi untuk konstruksi yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kerja tim. Kemampuan untuk mengkoordinasikan aktivitas ereksi pada butir yang lebih halus, bagian-bagian lebih kecil maksudnya di antara pedagang yang berbeda, berarti bahwa masalah antarmuka tradisional yang melibatkan penyerahan pekerjaan dan ruang tim ke tim juga berkurang. Kemudian yang keempat, ketika waktu kotor yang dibutuhkan untuk fabrikasi dan pengiriman aktual berkurang, kemampuan untuk memproduksi gambar, memproduksi shop drawing lebih cepat, kemudian fabrikator juga mengurangi waktu tunggu mereka. Next, nah hemat yang kedua, hemat kertas dan dalam konstruksi. Ketika CAD diadopsi pada awalnya, transfer elektronik menjadi alternatif parsial untuk mengkomunikasikan gambar kertas. Perubahan mendasar yang lebih dikenalkan BIM adalah bahwa gambar diturunkan dari status arsip informasi menjadi media komunikasi, baik kertas ataupun elektronik. Nah, untuk fabrikator, untuk yang mengeksplorasi peralatan produksi otomatis, kebutuhan akan gambar kertas sebagian besar dihilangkan. Misalnya bagian rangka kayu yang dipotong dan dibor menggunakan mesin CNC, dirakit dan disambungkan secara efisien di mana geometri diproyeksikan dari atas menggunakan teknologi laser. Kemudian kebutuhan akan laporan kertas yang sangat berkurang karena informasi dari model fabrikasi BIM mulai mendorong logistik, akuntansi, dan sistem informasi manajemen lainnya dan dibantu oleh teknologi pengumpulan data otomatis. Mungkin hanya lambatnya perubahan hukum dan komersial yang mencegah bagian diberi judul konstruksi bebas tanpa kertas. Next. Kemudian peningkatan dari distribusi pekerjaan.
Penggunaan model bangunan elektronik ini menunjukkan komunikasi jarak jauh tidak lagi menjadi penghalang distribusi pekerjaan. Dalam hal ini, BIM memfasilitasi peningkatan outsourcing dan bahkan globalisasi dua aspek pekerjaan konstruksi yang sebelumnya menjadi domain subkontraktor dan perakit lokal. Langsung next saja. Dan peningkatan next Jo. Next. Halo. Ke slide selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya persyaratan sistem BIM untuk fabrikator. Nah, secara umum persyaratan sistem BIM untuk fabrikator diantaranya sebagai berikut. Yang next. Yang pertama, bagian parametrik. Bisa di next. Nah, bagian yang pertama, bagian parametrik dan penyesuaian serta hubungannya. Nah, kemampuan untuk mengotomatisasikan desain dan merinci tugas ke tingkat yang lebih tinggi, dan untuk membangun model agar tetap koheren. Jadi saling terkait antara desain maupun di pelaksanaannya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar untuk alasan fabrikator harus memiliki sistem perangkat lunak yang mendukung objek parametrik untuk sistem mereka dan mengelola hubungan antar objek di semua tingkatan. Nah, gambar di bawah ini, gambar sambungan baja ini mengilustrasikan persyaratan tersebut. Perangkat lunak memilih dan menerapkan koneksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Penyiapan dan pemilihan set aturan untuk suatu proyek dapat dilakukan oleh insinyur yang tercatat oleh pabrikan. Next. Dan yang selanjutnya, komponen pelaporan untuk fabrikasi. Kemampuan untuk secara otomatis menghasilkan laporan produksi di setiap komponen ETO individu dalam sebuah gedung sangat penting bagi semua jenis pembuat. Nah, pelaporan dapat mencakup persiapan shop drawing, menyusun instruksi mesin CNC, dan membuat daftar suku cadang dan bahan untuk pengadaan, menentukan perawatan dan bahan untuk akhir, dan daftar perangkat keras yang diperlukan untuk pemasangan di tempat, dan seterusnya. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, aplikasi BIM harus dapat dikelompokkan komponen sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh operator berdasarkan informasi geometrik, urutan perakitan, pemasok, dan klasifikasi lainnya, serta metadata, menentukan asal dan kepemilikan data, status, dan ID. Next. Selanjutnya, antarmuka ke sistem informasi manajemen. Antarmuka dua arah untuk berkomunikasi dengan pengadaan, pengendalian, produksi, pengiriman, dan sistem informasi akuntansi sangat penting untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi manfaat yang dijelaskan di awal bab ini. Ini mungkin aplikasi mandiri atau bagian dari rangkaian perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang komprehensif. Untuk menghindari ketidakkonsistenan, model bangunan harus menjadi satu-satunya sumber untuk daftar suku cadang dan rincian produksi suku cadang untuk operasi penuh. Fabrikasi dilakukan dari waktu ke waktu, di mana perubahan dapat terus dilakukan pada desain bangunan. Informasi terkini tentang perubahan yang dilakukan pada bagian-bagian dalam model harus tersedia untuk semua departemen perusahaan setiap saat. Jika ingin menghindari kesalahan, idealnya ini bukan pertukaran ekspor-impor file sederhana, tapi link database online. Minimal perangkat lunak harus menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi sehingga perusahaan dengan akses ke kemampuan pemrograman dapat menyesuaikan pertukaran data dengan persyaratan sistem perusahaan yang ada.
Next, bisa dilanjutkan untuk adopsi BIM dalam operasi fabrikasi. Silakan Ishak. Nah, berikutnya ada adopsi BIM dalam operasi fabrikasi. Next. Strategi manajemen yang kuat untuk menerapkan BIM harus memperhatikan aspek di luar perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan staff engineering, karena jangkauan dampaknya terhadap alur kerja dan orang-orang. Nah, sistem BIM ini merupakan teknologi canggih yang mempengaruhi setiap aspek fabrikasi, mulai dari operasinya subkontraktor, terus pemasaran, estimasi, hingga engineering, pengadaan bahan baku, fabrikasi, pengiriman, hingga instalasi di tempat dan pemeliharaan. Jadi BIM tidak hanya mengoptimalisasi operasi yang sudah ada sebelumnya, tetapi BIM menggunakan pola alur kerja dan proses produksi yang berbeda. Terus next. Terus sistem BIM secara langsung meningkatkan produktivitas teknik dan perancangan, kecuali kalau sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan volume penjualan yang berkelanjutan pada fase adopsi, maka jumlah orang yang dibutuhkan untuk kegiatan ini akan berkurang. Rencananya yang menyeluruh harus memperhitungkan dampak dari hal ini dengan mempertimbangkan dan membuat ketentuan untuk semua staf, baik yang terpilih untuk pelatihan maupun staf lainnya. Terus next. Menetapkan tujuan yang sesuai. Jadi di poin itu nanti ada beberapa pedoman pertanyaan yang dapat membantu untuk menetapkan tujuan dari rencana adopsi yang efektif untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang harus ada dalam perencanaan ini. Terus pertanyaan-pertanyaannya sebagai berikut. Next. Pertanyaannya itu ada bagaimana klien atau owner itu mendapatkan keuntungan dari peningkatan kemampuan pabrikan menggunakan BIM. Layanan baru apa yang bisa ditawarkan saat ini, dan layanan apa yang dibuat lebih produktif, dan bagaimana bisa memimpin waktunya, mempersingkat waktu. Terus sejauh mana data model bangunan dapat diimpor dari hulu sumber seperti dari BIM model arsitek dan desainer lainnya. Terus next. Terus berapa awal proses model akan dikompilasi dan apa saja tingkat detail yang sesuai untuk model. Terus berapa yang dibutuhkan untuk tender, konstruksi, dan lain sebagainya. Terus jika model sudah disiapkan untuk tender, berapa banyak informasi yang disusun agar berguna untuk tahap teknik dan detailing berikutnya. Terus next. Terus bagaimana dan oleh siapa rincian teknik standar perusahaan dan template gambar disematkan pada komponen pustaka atau library. Terus dapatkah BIM menawarkan mode alternatif untuk mengomunikasikan informasi dalam perusahaan. Next. Berikutnya ada sejauh mana model bangunan akan digunakan untuk menghasilkan atau menampilkan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan sistem BIM. Terus apa langkah-langkah perubahan yang tepat. Di sini tergantung dari pembebasan waktu orang-orang yang berkomitmen pada adopsi BIM perusahaan. Terus next. Dan yang terakhir itu pertanyaannya bagaimana dan sejauh mana perangkat lunak CAD yang akan dibuat bertahap di luar, berapa banyak kapasitas penyangga yang harus dipertahankan selama adopsi proses, dan apakah ada klien atau pemasok yang tidak akan pindah ke BIM. Terus next. Terus kegiatan adopsi software dan hardware yang dipilih, langkah pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan rencana adopsi yang menyeluruh, dimulai dengan definisi tujuan yang ingin dicapai dan pemilihan staf yang tepat untuk memimpin adopsi. Keduanya sebagai manajer dan sebagai pelajar pertama. Idealnya rencana adopsi ini dikembangkan bersama dengan atau oleh para pemimpin terpilih dan orang-orang dari departemen produksi serta logistik di seluruh perusahaan. Rencananya harus detail baik dalam hal waktu maupun komitmen personal untuk semua aktivitas berikut. Next. Aktivitasnya itu ada melatih staf teknik untuk menggunakan perangkat lunak atau software BIM, terus persiapan
custom component library, koneksi standar, aturan desain, dan lain sebagainya, kustomisasi perangkat lunak untuk menyediakan template gambar dan laporan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Segera setelah pelatihan, pelajar pertama dapat diberi tugas untuk memodelkan proyek yang sedang berlangsung, dan yang terakhir, diadakan seminar pengguna langsung. Terus next. Berikutnya ada merencanakan langkah perubahan, yaitu pengenalan works secara bertahap. Personil yang menjalani pelatihan cenderung lebih tidak produktif selama pelatihan dibandingkan dengan platform CAD. Dan kata lain, kemungkinan akan ada kebutuhan akan personel tambahan pada tahap awal adopsi. Cukup tajam. Ini bisa jadi terlihat pada jumlah total personel yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada garis terakhir masing-masing rencana adopsi pada tabel di bawah ini. Next. Nah, ini tabel tahapan adopsi pada BIM Workstation seperti yang saya jelaskan tadi. Terus peningkatan personel yang dibutuhkan selama periode adopsi pertama mungkin diperbaiki oleh outsourcing atau lembur terlebih dahulu, tapi kemungkinan besar akan menjadi item biaya utama dan rencana arus kas adopsi BIM, dan biasanya jauh lebih mahal daripada investasi software, hardware, atau biaya pelatihan berlangsung. Perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan adopsi secara bertahap untuk mengurangi dampaknya. Memang periode perencanaan durasi dapat dikurangi dari waktu ke waktu dalam hal apapun. Dari perspektif manajemen, penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini tersebut itu selama periode perubahan akan diakui dan tersedia. Terus next. Terus berikutnya ada pertimbangan terhadap sumber daya manusia. Jadi dalam jangka panjang penerapan BIM di organisasi fabrikator kemungkinan besar menjadi memiliki dampak yang luas dalam hal proses bisnis dan personel. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari BIM, maka diperlukan estimator yang merupakan engineer berpengalaman di dunia fabrikasi. Pada setiap proyek baru harus dilakukan kompilasi untuk model pertama kali, karena ini melibatkan pengambilan keputusan tentang desain konseptual dan metode produksi. Ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan oleh drafter. Terus next. Terus ketika berada pada fase detail desain dan produksi, engineer yang mampu untuk melakukan analisis pemodelan dengan benar harus dilibatkan. Untuk listrik, HVAC dan perpipaan, komunikasi, dan seterusnya, perincian harus dilakukan dalam kolaborasi yang erat antara kontraktor umum perdagangan lainnya untuk memastikan konstruksi dan kebenaran pengurutan pekerjaan yang sekali lagi membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang luas dari domain tersebut. Terus next. Nah, seperti yang diamati dalam bab 5 sebelumnya, di sini juga kalian yang dibutuhkan dari operator BIM cenderung menghasilkan turunan tradisional. Peran penyusunan. Perusahaan harus peka terhadap hal ini dalam penerapannya. Dalam penerapan rencana, tidak hanya untuk kepentingan orang-orang yang terlibat, tetapi karena adopsi BIM mungkin tertahan jika orang yang salah diharapkan untuk mengejarnya. Next. Selanjutnya, Nah, berikutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Clara. Selanjutnya untuk kesimpulan akhir dari presentasi hari ini adalah dalam aspek perekonomian, subkontraktor yang menghasilkan komponen engineer to order atau ETO dalam proses konstruksi bangunan mendapatkan banyak keuntungan dari penggunaan BIM dibandingkan dengan komponen lain yang terlibat dalam suatu pekerjaan konstruksi. Hampir seluruh perusahaan fabrikasi dan subkontraktor
Halo, cek. Oke. Untuk kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, dalam aspek perekonomian, subkontraktor yang menghasilkan komponen engineer to order atau ETO dalam proses konstruksi bangunan mendapatkan banyak keuntungan dari penggunaan BIM dibandingkan dengan komponen lain yang ikut terlibat dalam suatu pekerjaan konstruksi. Hampir seluruh perusahaan fabrikasi dan subkontraktor mendapatkan keuntungan dari peningkatan koordinasi antar komponen yang terlibat dalam suatu proses pekerjaan. Maka dari itu, platform BIM tetap dianjurkan dalam setiap pekerjaan demi menunjang efisiensi dari pekerjaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini mengenai platform BIM. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.